back to my channel, balik lagi bersama Maidatul Farhi. Oke, kali ini gue bakal jelasin tentang peta konsep dari stoikiometri. Oke, buat yang pertama itu ada rumus kimia. Rumus kimia itu terbagi jadi dua, ada empiris sama molekul. Nah, bedanya apa sih? Bedanya kalau rumus empiris itu rumus yang paling sederhana dari setiap molekulnya. Jadi, misal kita punya unsur hidrokarbon kan. Di sini ada C sama H. Nah, misal si unsurnya rumusnya itu CH4. Nah, ini adalah rumus empirisnya, sedangkan molekul adalah kelipatan berapa kalinya dari rumus empiris. Jadi, misal 2 kalinya berarti semua unsurnya dikali 2, berarti C2H8. Nah, ini adalah rumus molekul. Nah, kalau misalkan kita diketahuin rumus molekulnya, berarti kita juga bisa tahu rumus empirisnya, tinggal dibagi aja. Paling sederhananya berapa? Berarti dia dibagi 2 jadi CH4. Nah, ini buat nyari berapa kalinya itu gampang banget. Jadi rumus molekulnya berapa, terus rumus empiris dikali sama bilangan faktor tertentu N. Nah, buat nyari N-nya itu tinggal Rm per Re. Rumus molekul dibagi sama rumus empiris. Nah, ini adalah pembagian dari rumus Mr-nya. Jadi massa atom relatifnya. Jadi Mr dari Rm dibagi sama Mr dari Re. Nah, terus di stoikiometri kita harus banget menyetarakan reaksi atau reaksi setara. Nah, buat reaksi setara itu ada beberapa hukum yang mengikuti. Jadi di sini ada hukum kekekalan massa. Nah, itu bunyi dari hukum Lavoisier, di mana massanya itu bakal tetap kalau misal di ruang tertutup. Jadi massa sebelum bereaksi itu akan sama dengan massa sesudah reaksi. Nah, dengan hukum muatannya itu syaratnya tuh Jaki sama dengan Jaka. Jadi Jaki sama dengan Jaka tuh maksudnya jumlah atom di sebelah kirinya kan sama dengan jumlah atom di sebelah kanannya. Jadi kalau misal C-nya di sebelah kirinya 1, berarti di sebelah kanannya harus 1 juga. Jadi gitu, harus seimbang. Kalau C-nya 3, berarti kanannya ada 3 juga. Nah, di dalam sebuah persamaan dari reaksi itu ada homogen sama heterogen. Maksudnya gimana? Karena kita ngelihat kan kalau misal di unsur itu biasanya ada misal C, di sini ada tanda kurung G, kayak gitu, G kecil, A, Q, terus L atau S, itu adalah bentuk wujudnya dari si unsur tersebut. Jadi ada homogen gas, ada heterogen. Nah, heterogen itu kita cuma pakai perbandingan mol. Nah, buat homogen gas itu bisa macam-macam. Jadi ada mol, ada volume, ada tekanan. Unsur yang harus kita ketahui jumlahnya. Nah, terus di sini adalah ada rumus yang sering banget kalian pakai. Di sini ada rumus mol. Mol biasanya kita pakai variabel n. Kayak gini. N. Nah, buat nyari mol itu bisa macam-macam, tinggal massa per mr atau volume STP dibagi sama 22,4. Itu syaratnya ketika keadaannya STP. Ketika 0 derajat Celcius 1 atm. Jadi nanti ada volume yang diketahuin terus dibagi sama 22,4 liter. Terus kalau misalkan kita punya data jumlah partikel itu tinggal dikali sama bilangan Avogadro, di mana bilangan Avogadro itu 6,02 dikali 10 pangkat 23. Nah, kalau misalkan kita di datanya itu ada molaritas. Jadi buat nyari mol itu tinggal molaritas dikali sama volume. Kayak gitu. Nah, hukum-hukum dasar kalian udah sering banget lah. Ada Lavoisier, Proust, Dalton, sama Gay-Lussac. Lavoisier itu sama kayak hukum kekekalan massa. Jadi sebelum reaksi akan sama dengan massa sudah reaksi. Nah, Proust itu nanti perbandingan massanya itu bakal tetap. Jadi kayak misal si sulfur ditambah sama oksigen, dia akan menghasilkan SO2 misal. Nah, nanti perbandingan massa dari si sulfur sama oksigennya itu bakalan tetap. Kalau misalkan kita butuh sulfurnya 1 gram, berarti oksigennya misal 2 gram ya. Ini nggak mikirin rumusan aslinya, tapi gue tuh cuma bandingin aja. Kalau misalnya nih, kalian punya 1 gram sulfur itu habis bereaksi dengan 2 gram oksigen. Nah, jadi kalau misalkan kalian campurin 1 gram sulfur dengan 3 gram
oksigen, nah tetap oksigennya yang dipakai cuma 2. Jadi nanti hasil akhirnya itu akan bersiksa 1 gram oksigen. Kayak gitu, itu perbandingan tetap. Nah, perbandingan dari si Dalton itu yang gandanya. Jadi nanti ada setiap SO itu nggak jadi SO2 doang. Jadi dia tuh bakalan jadi SO3, SO4 kayak gitu. Nah, itu nanti perbandingan dari setiap unsur S-nya, unsur O-nya itu bakalan tetap. Buat Gay-Lussac ini kamu tinggal bandingin antara mol sama volume, itu nilainya bakal sebanding. Jadi mol akan sebanding dengan volumenya. Oke, nah terus di sini ada senyawa. Senyawa kita bisa misalin pakai AX, BX. Nah, kita buat nyari kadarnya, kadar itu misal persen dari sebuah unsurnya. Misal nih, kita punya senyawa AX, BX. Nah, kita nyari persenan dari si A-nya. Persenan dari A-nya. Itu bisa pakai koefisien Y dikali atom relatif dari A dibagi sama MR dari AX BY dikali sama 100%. Nah, terus ini juga buat nyari massa A. Buat nyari massa A itu tinggal koefisien X dikali sama atom relatif A dibagi sama MR AX BX dikali massa AX BY. Nah, terus ada lagi persamaan gas. Nah, ini kalau misalkan persamaan gas itu ada 2 kondisi. Jadi dia itu bisa memasuki gas ideal atau 2 gas. Jadi kita bandingin 2 gas yang berbeda, tapi jumlahnya tuh bakalan sama gitu, bakal sebanding. Sedangkan gas ideal itu akan memenuhi rumus PV sama dengan nRT. Ini udah familiar banget, kalian tahu. Terus yang 2 gas ini kamu tinggal bandingin mol banding volume. Nah, ini tuh mengikuti gaya dari Gay-Lussac, bukan gaya ya. Persamaan dari Gay-Lussac. Jadi molnya bakal sebanding sama volume. Oke, segitu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Bye-bye.